Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulham Saputra Subakti. Perkenankan saya untuk mempresentasikan tugas pengantar teknik industri dengan modul 11, yaitu dengan judul Manajemen Proyek, CPM dan PERT. Kita masuk ke slide berikutnya, yaitu apa itu definisi dari proyek. Proyek adalah setiap usaha yang direncanakan sebelumnya yang melakukan sejumlah pembiayaan serta penggunaan masukan lain yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu dan dilaksanakan dalam waktu tertentu. Kegiatan proyek juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas dengan alokasi sumber daya tertentu dan dimaksudkan untuk melaksanakan tugas yang sasarannya telah digariskan dengan jelas. Kemudian jenis proyek berdasarkan karakteristik kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan proyek berlangsung sementara. Yang kedua adalah kegiatan proyek harus diselesaikan berdasarkan anggaran yang ditentukan. Yang ketiga, kegiatan proyek mempunyai suatu tujuan khusus dalam penyelesaian proyek, meskipun terdiri dari bermacam-macam kegiatan. Dan yang terakhir, kegiatan proyek hanya dihasilkan oleh sistem yang penerapannya tidak berulang-ulang atau non-rutin. Nah, ini adalah jenis dan kompleksitas proyek. Ya, ada 5 jenisnya, yaitu proyek engineering konstruksi, proyek engineering manufaktur, proyek penelitian dan pengembangan, proyek pelayanan manajemen, dan proyek kapital. Kompleksitas dari kegiatan proyek dipengaruhi oleh yang pertama jumlah macam kegiatan di dalam proyek, yang kedua jumlah hubungan antara kelompok satuan di dalam proyek, yang ketiga macam dan jumlah hubungan antar kegiatan di dalam proyek dengan pihak luar. Untuk konsep manajemen proyek, yaitu ada 4 tahap. Yang pertama merencanakan, yang kedua mengorganisir, ketiga memimpin, dan yang keempat mengendalikan atau mengawasi. Yang pertama perencanaan. Perencanaan sendiri ini adalah langkah awal dari perencanaan, melakukan identifikasi kegiatan yakni menganalisis keterkaitan antara kegiatan yang satu dengan yang lainnya dan perkiraan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan tersebut. Langkah berikutnya adalah melakukan penjadwalan berbagai kegiatan yang telah diidentifikasi. Contoh metode dalam perencanaan antara lain GANTT chart, dan yang kedua adalah analisis jaringan kerja. Untuk Gantt chart atau bagan balok atau biasa disebut dengan bar chart, ini tujuannya adalah penyusunan, yaitu untuk mengidentifikasi unsur waktu dan urutan dalam merencanakan suatu kegiatan yang terdiri dari penyelesaian proyek. Di dalam bagian Gantt digunakan peta milestone Gantt yang menggambarkan kegiatan yang dilaksanakan dan hubungan antar semua tahap atau tingkat pekerjaan. Kelemahan dari bagian Gantt adalah tidak dapat menjelaskan kapan suatu kegiatan berikutnya dapat dimulai. Kemudian tidak menunjukkan tendensi antara kegiatan yang ada di dalam suatu proyek, sehingga jika terjadi suatu keterlambatan dari salah satu kegiatan akan sulit untuk mengadakan perbaikan dan pembaruan jadwal. Bagian ini mempunyai kelebihan, yaitu lebih sederhana dan mudah menafsirkannya. Berikut ini adalah contoh bagian Gantt.
Kemudian yang kedua adalah analisis jaringan kerja, yang biasa disebut CPM dan PRT. Kedua teknik analisis ini perbedaannya terletak pada pemikiran waktu di mana CPM menaksir waktu dengan cara pasti, deterministik, sementara PRT dengan cara kemungkinan atau probabilistik. Yang pertama, pembuatan diagram jaringan kerja. Diagram jaringan kerja mempunyai dua peran, yaitu alat perencanaan proyek. Yang kedua adalah sebagai ilustrasi secara grafik dari kegiatan-kegiatan proyek. Konsep dan lambang simbol dalam diagram jaringan adalah sebagai berikut. Event itu adalah kejadian atau peristiwa, suatu keadaan tertentu yang terjadi apabila suatu saat tertentu, atau dapat pula diartikan sebagai awal atau akhir dari suatu atau beberapa kegiatan. Event bisa dilambangkan dengan sebuah lingkaran atau node. Sedangkan aktivitas, suatu aktivitas adalah pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kejadian tertentu. Simbol yang digunakan adalah anak panah yang menghubungkan kedua lingkaran. Kemudian yang kedua adalah analisis jaringan kerja, yang kedua persyaratan urutan pekerjaan. Pertimbangan suatu pekerjaan dilakukan pengurutan adalah karena berbagai kegiatan tidak dapat dimulai sebelum kegiatan-kegiatan lain diselesaikan. Secara bersamaan. Dan atau tidak saling tergantung. Konsep waktu dalam jaringan kerja dapat didefinisikan sebagai berikut. ES atau earliest start time, waktu paling awal, yaitu waktu paling tercepat. Suatu kegiatan dapat dimulai dengan memperhatikan waktu kegiatan yang diharapkan dan persyaratan urutan pekerjaan. LS itu adalah latest start time, waktu paling lambat untuk dapat memenuhi suatu kegiatan tanpa penundaan keseluruhan proyek. Kemudian earlier finish time adalah waktu yang paling awal suatu kegiatan dapat diselesaikan, atau sama dengan ES plus waktu kegiatan yang diharapkan. Latest finish time yaitu waktu paling lambat untuk kegiatan dapat diselesaikan suatu kegiatan tanpa penundaan dan penyelesaian proyek secara keseluruhan, atau sama dengan LS plus waktu kegiatan yang diharapkan. Berikut ini adalah contoh analisis jaringan kerja. Lalu berikut ini dijelaskan mengenai metode jalur kritis. Jalur kritis adalah jalur dalam jaringan kerja yang memiliki rangkaian komponen-komponen kegiatan dengan total dan menunjukkan kurun waktu penyelesaian proyek yang tercepat. Bila pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam melaksanakan keterlambatan, maka akan mengakibatkan keterlambatan proyek secara keseluruhan. Perhitungan maju, perhitungan mundur, persoalan dalam CPM, analisis biaya percepatan. Ini adalah contoh perhitungan maju. Kemudian berikut ini adalah contoh perhitungan mundur. Lalu berikut ini adalah contoh persoalan dalam CMP. Hitungan waktu versus biaya normal dan dipercepat untuk suatu kegiatan. Ini adalah analisis biaya percepatan. Ya. Jadi slope biaya adalah biaya dipercepat dikurang biaya normal. Ya, dibagi waktu normal dikurang waktu dipercepat. Ini adalah analisis biaya percepatan. Kemudian berikut ini dijelaskan terkait PRT, yaitu program evaluasi dan review teknik. PRT merupakan metode analitik yang digunakan untuk menjadwalkan penyelesaian pekerjaan
dan menganggarkan sumber-sumber daya untuk menyelesaikan pekerjaan pada jadwal tertentu yang didasarkan atas perkiraan waktu kegiatan yang mungkin dapat dicapai dan menghasilkan suatu jalur yang diperkirakan dapat di dalam suatu jaringan kegiatan dan waktu penyelesaian proyek yang memungkinkan dapat dicapai. Untuk metode PERT adalah perencanaan proyek kompleks, perencanaan proyek dalam urutan yang praktis, efisien, pembagian pekerjaan yang tenaga kerja dan sumber daya yang tersedia, kemudian penjadwalan ulang untuk mengatasi hambatan dan keterlambatan, menentukan trade-off antara waktu dan biaya, menentukan probabilitas penyelesaian suatu proyek. Dalam menganalisis waktu yang diperlukan untuk suatu pekerjaan digunakan 3 estimasi. Yang pertama, waktu optimistik, yang kedua waktu pesimistik, yang ketiga waktu realistik. Berikut ini adalah formula untuk menaksir waktu yang diharapkan. Expected time atau ET untuk sebuah aktivitas sebagai berikut. Ini adalah tabel perhitungan waktu yang diharapkan. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan komen di bawah ini. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.